Semangat pagi semuanya. Jadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai mentranslasikan suatu titik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu mentranslasikan suatu bidang. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini ada dua gambar ya. Gambar yang berwarna biru dan gambar yang berwarna coklat. Nah, gambar yang berwarna biru itu adalah bidang awal, jadi sebelum ditranslasikan. Nah, kalau bidang yang coklat itu adalah bidang yang setelah ditranslasikan. Kalau kita perhatikan dan kita mencari pergeserannya, kita harus mengambil titik-titik yang bersesuaian. Kalau di sini titik A-nya kan yang ini ya. Kemudian kalau ingin mencari A bayangannya setelah ditranslasikan berarti dia menuju ke sini. Oke, ini karena saya tidak menggunakan penggaris, mari kita gunakan penggarisnya. Nah, ini ke sini ya. Oke, di sana. Nah, kemudian kalau misalnya yang B, misalnya yang ini tadi warna hitam, yang B ke yang B juga. Nah, berarti misalnya di sini kita gunakan penggarisnya aja. Berarti ke sini ya. Oke. Kemudian yang C ke C. Jadi dari C, C-nya kan di sini ya. Kalau kita gunakan penggarisnya berarti dari C menuju C aksen di sini. Misalnya warnanya hijau, biar berbeda. Kemudian kita menggunakan yang titik D lagi satu, berarti dari sini ke sini. Nah, titik D-nya warna pink. Oke. Nah, setelah kita perhatikan, kalau dari yang C misalnya, yang paling bawah. Nah, kalau kita lihat pergeserannya dari C, dari bidang yang biru menuju yang coklat, itu titik C-nya. Jadi ini adalah bangun segi 4 ABCD ya. Nah, kemudian kalau kita geser, nah menjadi kalau dari C ke C aksen, otomatis dia akan ke kanan dulu. 1, 2, 3. Jadi ke kanan 3 langkah, kemudian ke atas berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kanan 3 langkah dan ke atas 5 langkah. Nah, jadi yang namanya pergeseran kan kanan kiri dulu baru atas bawah ya. Sehingga translasinya di sini ke kanannya adalah 3, ke bawah ke atasnya adalah 5. Sehingga translasinya itu adalah 3,5. Atau penulisannya juga boleh T35. Begitu juga yang lain. Kalau kita perhatikan pasti sama. Misalnya ini dari titik D ke D aksen. Kalau kita mau menuju D aksen, otomatis kita harus ke kanan dulu 3. 1, 2, 3. Kemudian ke atas sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti sama. Nah, kalau misalnya dari misalnya yang A, pasti sama juga. 1, 2, 3. Agar tepat dia menuju A aksennya. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Sama, semuanya sama ya. Titik B-nya juga. Jadi kita ke kanan dulu 1, 2, 3. Biar lurus ya. Baru menuju ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kesimpulannya dari segi 4 ABC itu ABCD itu ditranslasikan oleh translasi 35 menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jadi pergeserannya untuk absis itu adalah ke 3 satuan ke kanan untuk ordinatnya itu adalah 5 satuan ke atas ya. Jadi kalau misalnya kanan itu kan positif pasti ya.
kirinya negatif. Ini karena dia ke kanan otomatis positif 3. Karena ke atas, atas bawah itu kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi ke atasnya 5 satuan jadi positif 5. Sehingga kesimpulannya pergeseran ini absisnya bergeser 3 satuan ke kanan dan ordinatnya bergeser 5 satuan ke atas. Sehingga translasi yang dihasilkan yaitu translasi 3,5 atau 3,5. Oke, sekian pemaparan Ibu mengenai pergeseran untuk bidang.